Shalom, selamat Shalom. sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita berkumpul bersama dalam ibadah kaum wanita di minggu kedua bulan Desember. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal, tapi biarlah semangat kita, hati kita mau dan terus mengutamakan Tuhan. Sebentar pujian akan dilantunkan oleh Ibu Endang Dwi Ningtyas dan sharing akan diteruskan oleh Ibu Titik Sriana. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, ibu-ibu kaum wanita yang kami cintai. Shalom. Pada kesempatan malam sore hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita, mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Haleluya, mari kita pujikan, hanya dekat Allah saja. Jiwa kita merasa tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami tenang bersama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, Yesus. Engkau Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau menyertai kami. Kau pimpin kami dalam hidup kami, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan malam sore hari ini Tuhan, kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan cinta Tuhan yang begitu besar di dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga dan bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bangga dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah malam sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Amin. Saya bersyukur pada malam hari ini kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan bacakan Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar mengerti nasihat Tuhan melalui Amsal ini. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Saya percaya jawaban yang akan kita uraikan, tetapi kita mau belajar lagi kembali ke dalam Alkitab, di mana itu kebenaran firman yang sungguh-sungguh yang tidak pernah gagal. Kita akan baca dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Itu jawaban mengapa kita harus menjaga hati kita.
Sama-sama kita buka Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan bacakan buat ibu-ibu sekalian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Puji nama Tuhan. Kita saat ini dinasihati bahwa salah satu kejahatan itu termasuk di situ ada kesombongan. Itu termasuk salah satu kejahatan. Karena sebab segala macam kejahatan itu timbul dari hati kita. Kita mungkin tidak sadar bahwa apa yang ada di dalam Markus pasal 7 ayat 21 ini adalah beberapa kejahatan yang Tuhan catat melalui melalui Alkitab. Di Mazmur ini kita jadi mengerti bahwa sebenarnya sepele ya, sombong itu termasuk kejahatan juga, dan iri hati juga termasuk kejahatan. Saya sangat diberkati dengan ayat ini karena apa? Tuhan ajarkan melalui Amsal ini, jaga hatimu. Karena kita tahu bahwa segala macam kejahatan itu timbul dari hati kita. Kita sehari-hari kita mungkin pernah merasakan bahwa sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, mungkin itu sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai wanita yang bekerja di luar. Kalau hati kita lagi tidak beres, apapun yang kita kerjakan pasti akan selalu tidak beres juga. Tetapi kalau hati kita beres, hati kita tidak ada masalah, apa yang kita kerjakan rasanya enteng. Dan itu tidak terasa akan cepat selesai. Itu masalah hati. Yang juga mungkin banyak saya alami juga kalau kita lagi kesel gitu ya. Pekerjaan kita tidak akan selesai. Padahal pekerjaannya cuma sedikit, tapi tidak selesai karena hati kita tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Mungkin kita lagi tidak enakan sama orang, ataupun kita ada ganjalan di hati kita yang belum bisa dikeluarkan, belum bisa dibersihkan dari itu. Saat ini bahwa kelelahan, kecapean kita sehari-hari itu kadang itu berasal dari hati kita. Sebab itu Tuhan ajarkan saat ini menasihatkan kita, jaga hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Saya rasa kita sulit kalau secara pribadi masing-masing, dengan kekuatan kita sendiri kita menjaga hati sangat sulit. Kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk mengoreksi hidup kita. Kita perlu hikmat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10a itu dikatakan bahwa permulaan hikmat itu takut akan Allah. Dan saya percaya dan yakin bahwa upaya kita untuk waspada, menjaga hati kita, yaitu kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sangat luas pengertiannya, yaitu kita melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Keseharian kita sebelum beraktivitas, kita mungkin bisa bersaat teduh, supaya Tuhan boleh menjaga hati kita. Apapun yang kita kerjakan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan pelihara. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, yang sungguh-sungguh luar biasa, boleh menenteramkan hati saya, karena dengan kita menjaga hati, dengan kita berupaya waspada, kadang kita sudah dari rumah sudah kepinginnya itu kita tidak nyakiti orang, tidak mau disakiti orang, tapi kadang ada saja yang membuat kita tidak sejahtera. Nah itu kalau kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk menguasai hati kita, saya percaya dan yakin kita sebagai ibu-ibu, sebagai penolong dalam keluarga pasti mampu untuk mengatasi dan menjaga hati kita untuk senantiasa boleh menjadi berkat buat banyak orang. Otomatis dari hati kita mungkin perkataan kita pun
Kalau hati kita tidak beres, pasti apa yang kita katakan pun juga akan tidak beres. Dan itu mungkin bisa melukai hati orang. Dan saat ini sungguh luar biasa. Saat ini saya ambil tema menjaga hati. Karena saya percaya bahwa hati itu pusat kehidupan kita. Hati itu pokok kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ini supaya kita boleh mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita menjaga hati kita, kalau kita mau dipimpin Roh Kudusan Tuhan, Roh Kudus boleh menguasai hidup kita, memampukan hidup kita untuk menjalani hari-hari ini. Saya percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan saya yakin bahwa pencapaian yang kita peroleh kalau kita bisa menjaga hati, itu ada banyak hal, yaitu berkat penyertaan Tuhan, keadilan, dan yang terlebih kita bisa tenang. Saya percaya kalau Roh Kudus memampukan kita untuk menjaga hati kita, Tuhan berikan hikmat lebih lagi untuk menguasai hati kita, maka kita bisa tenang. Dan lebih dari itu kita bisa berdoa. Dan lebih dari itu lagi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari kita dari pencapaian yang kita lakukan, kalau kita bisa menjaga hati dari segala kejahatan yang tadi sudah kita baca sama-sama dalam Markus pasal 7 ayat 21, kita akan boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita mau baca sama-sama di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 7. Sama-sama kita baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saya percaya dan yakin kalau kita bisa menjaga hati kita bisa tenang. Saya alami sendiri pada saat saya ditinggal suami saya. Ada perasaan yang tidak enak dan saya tidak bisa tenang. Dan pada saat saya tidak bisa tenang, saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa merasakan hadirat Allah, tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Dan hari ini kita dinasihati bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya kehidupan kita memancar, menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang berada di tempat ini adalah ibu-ibu yang sungguh mencintai Tuhan, sungguh ingin hidup intim dengan Tuhan, supaya terpancar kehidupan kita. Seperti yang tadi dikatakan dalam pujian, memancar senantiasa kehidupan kita. Otomatis memancarkan sesuatu yang positif, jadi berkat buat banyak orang, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, tingkah laku kita. Kadang kita secara tidak sadar, itu hal sepele, tetapi itu dikatakan dalam Markus pasal 7 adalah kejahatan. Dan saya sangat luar biasa, saya sangat tertemplak bahwa hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu kategorinya masuk kejahatan. Dan saya bersyukur bahwa Allah kita luar biasa, yang senantiasa menasihati tidak henti-hentinya. Kita terus diajar sama Tuhan supaya setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, kita harus intim dengan Tuhan, supaya kita bisa menguasai hati kita, dan boleh waspada senantiasa dengan apa yang dunia tawarkan, yang seringkali secara tidak sengaja ataupun hal-hal sepele yang mungkin kita anggap itu biasa, tetapi dikatakan di dalam Alkitab tadi di Markus, itu juga kejahatan. Mari kita sama-sama responi firman Tuhan saat ini, bahwa firman Tuhan saat ini betul-betul menguatkan kita. Kita tenang, apapun masalah kita. Saya percaya kita semua punya pergumulan secara pribadi. Mungkin yang ada orang yang tidak mau diketahui problem pribadinya, tidak mau sharing, tidak mau konseling ke orang lain, karena mereka tahu bahwa percuma saya konseling dengan manusia, saya lebih konseling kepada Tuhan. Ada yang seperti itu. Dan hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, belajar mengerti akan nasihat Tuhan ini, bahwa kita harus tenang, berarti kita bisa menjaga hati kita, supaya kita bisa berdoa. Sungguh, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak tenang, tidak bisa berdoa dengan sungguh, tidak bisa merasakan hadirat Allah. Dan sangat luar biasa. Saya percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup kita kalau kita mampu menguasai, menjaga hati kita dengan pimpinan dari Roh Kudus,
dengan Roh Kudus sendiri yang memampukan kita, dan terlebih kita minta hikmat lagi Tuhan supaya setiap hari apa yang kita kerjakan sebelum kita melakukan aktivitas pagi, mungkin kita bisa bersaat teduh, mungkin kita minta Tuhan pimpin, berikan hikmat lebih lagi supaya apa yang saya kerjakan, apa yang akan kami kerjakan itu tidak menjadi batu sandungan dan tetapi boleh memberkati banyak orang. Saya yakin bahwa nasihat firman Tuhan saat ini boleh mendewasakan kerohanian kita di dalam mengiring Tuhan Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin dan percaya ibu yang di tempat ini adalah ibu yang kuat dan perkasa, yang mampu mengatasi badai hidup bersama dengan Tuhan, dan lebih dari itu mampu menjaga hati bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini sharing yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, puji Tuhan. Menjaga hati, firman yang luar biasa ya menurut saya. Kenapa? Karena baru kemarin ya, beberapa hari kemarin, saya tuh kayak mengalami ini gitu. Satu hari saya saking sibuknya, gupuh gitu pokoknya, saya tidak memulai hari dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi hari itu, kalau hati kita tidak enak, kalau hati kita tidak tenang, hari itu tuh rasanya semua pekerjaan yang saya lakukan tuh perasaan saya salah. Hari itu tuh perasaan, kok gini ya, kok gitu ya. Udah pekerjaannya salah, anaknya rewel, ini salah, itu salah, makin menjadi-jadi, dan kesalahan itu dalam satu hari itu akan ditumpuk gitu. Jadi memang ketika kita tidak memulai hari dengan Tuhan, saya sendiri sudah merasakan gitu. Ternyata beda banget gitu sama ketika kita sudah memulainya dengan doa. Walaupun kadang-kadang doa kita tuh nggak bisa panjang gitu ya. Kalau pagi mungkin setiap ibu-ibu gitu ya banyak urusannya gitu ya, urusan rumah tangga, urusan anak sekolah, urusan ini, urusan itu. Tapi ketika kita tidak mulai dengan Tuhan, pokoknya nggak tahu kenapa hari itu rasanya kita menjadi devil ya, menjadi malaikat pencabut nyawa buat orang-orang serumah gitu. Aduh, jangan deket-deket deh sama mami gitu, rasanya gitu ya. Tapi ya betul memang, cuma Roh Kudus itu yang bisa menenangkan kita. Cuma Roh Kudus itu yang bisa memberikan kita kenyamanan, ketenangan untuk memulai hari. Apapun masalah, setiap hari kita nggak mungkin nggak ada masalah. Masalah kadang-kadang masalah sepele gitu, masalah sepele banget. Tapi kalau kita tidak memulainya dengan Tuhan, kita kayak kehilangan cara untuk menjaga hati kita sendiri. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita lewat Ibu Ana, luar biasa. Ketika kita bisa dekat sama Tuhan, kita pasti akan tenang dalam menghadapi masalah apapun. Mau masalahnya besar, mau masalahnya kecil, tetap Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada dengan kita. Hati kita bersih, kerjaan selesai dengan mudah. Ini juga statement yang luar biasa ya. Mungkin ibu-ibu di sini sudah merasakannya. Ketika hati kita tenang aja, walaupun pekerjaannya rasanya numpuk gimana pun, tapi kita kerjain satu-satu loh, kok siang udah selesai gitu. Bisa kayak gitu kan tiba-tiba. Tapi ketika hati kita dongkol dari pagi, sampai sore, sampai jam 9 malam pun rasanya, kok ini nggak selesai, kok itu nggak selesai, ya itulah hati kita ya. Kadang-kadang kita terlalu terbawa dengan perasaan kita sendiri, sehingga hati, otak, dan semuanya bercampur jadi satu. Akhirnya apa yang dikerjakan hari ini? Tidak ada. Itulah wanita. Itu hari ini kita diajarkan Tuhan menjaga hati kita sebelum kita menutup tahun 2021. Ayo perbaiki hati kita, jaga hati kita. Ingatkan diri untuk selalu memulai hari dengan Tuhan, semepet apapun. 5 menit, 10 menit, yang penting kita khusyuk dengan Tuhan, itu sudah menjadi berkat hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Seperti biasanya, kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita Mojokerto tercinta, dan bagi seluruh yang bertugas dalam bangsa dan negara kita Indonesia. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat, PPKM ditiadakan. Mari kita berdoa supaya tidak ada varian baru yang masuk. Dalam hati kecil saya takut, dalam hati kecil saya mikir, ini PPKM ditiadakan, nantinya kalau
varian barunya muncul beneran, terus habis itu kita kembali seperti dulu, gimana? Namanya manusia, namanya orang ya, pasti ada rasa takut. Tapi Tuhan yang sudah memberikan hikmat kepada mereka untuk meniadakan PPKM, Tuhan juga yang akan menjaga kita dari virus apapun itu. Di sini saya mau minta tolong Ibu Trilas berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan tolong, Tuhan sertai, agar Natal tahun baru berjalan dengan mulus, tidak ada kejadian COVID meningkat atau apapun itu. Dan kemudian untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan senantiasa, terutama untuk ibadah Natal hari Sabtu dan Minggu ini. Kiranya Tuhan juga pimpin supaya cuaca baik, supaya keadaan semua baik, agar kita tetap dapat merayakan ibadah Natal dengan baik. Di sini saya minta tolong Ibu Eni Pangestuti berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto juga untuk ibadah Natal. Dan kemudian nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih buat waktu-Mu yang indah Bapak. Kami bisa untuk kembali ibadah walaupun lewat online Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapak, Tuhan sudah menutup bungkus negara kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi negara kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden dan wakilnya dan beserta menteri dan jajaran lainnya Bapak, berikan hikmat-Mu selalu Bapak, berikan rasa takut akan Engkau Bapak, sehingga dalam bertindak dan mengambil keputusan Bapak, biarlah Bapak merupakan keputusan yang menyejahterakan kami semua Bapak. Kami mendengar Bapak ada varian virus baru COVID Bapak. Tuhan, kami tahu ini maksud-Mu Bapak, supaya kami lebih dekat lagi terhadap Engkau Bapak, supaya kami tidak melepaskan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapak, walaupun ada varian baru apapun itu Bapak, kami percaya Bapak, Indonesia ada di tangan-Mu Bapak. Walaupun saat ini ada bencana-bencana Bapak yang ada di Indonesia Bapak, kami percaya itu rencana-Mu yang indah Bapak, sehingga kami bisa mengingat lagi akan Engkau Bapak, lagi mendekat lagi terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya Bapak yang terjadi di dalam Indonesia Bapak. Kami percaya Bapak rencana-Mu indah. Kami percaya Bapak, mungkin ini Tuhan-Mu yang akan terjadi dalam negara kami Indonesia Bapak. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu memeluk Indonesia Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi Indonesia Bapak. Tuhan, berikan kami umat-Mu hati yang rindu akan Engkau Bapak. Kami juga mendengar Bapak bahwa di tahun 2022 Bapak akan terjadi pelonjakan yang mungkin akan meresahkan masyarakat Bapak, dan kami percaya Bapak, kalau kami gandol Tuhan Yesus, kami merasa aman Bapak. Kami tenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berjalan bersama kami Bapak. Tuhan, doa yang keras sempurna ini kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allahku yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan baik dan sangat baik. Sore ini kami bersama-sama berdoa bagi keluarga besar Jemaat GBT Mojokerto, untuk kami saling menguatkan Tuhan, dan untuk kami saling mendoakan. Kami berdoa Tuhan,
saat sore hari ini untuk Bu Swan, Bu Yatiningsih, Bu Sunarti, Bu Tuti Gunari, Bu Suci, juga Bapak Hari, yang kesemuanya yang sedang dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, supaya mampu dan semakin memahami yang Tuhan izinkan sakitnya sebagai karunia yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat kami sebut mereka satu persatu. Kalau ada mereka mengalami segala pergumulan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan keikhlasan dengan segala ucapan syukur yang hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga secara khusus kami berdoa saat malam hari ini untuk pengurus gereja yang terlibat di dalam pelayanannya, untuk para majelis, full-timer, WL singer, pemain musik, LCD, ketua-ketua komsel, juga kami berdoa yang terhormat Bapak Gembala beserta keluarga. Tuhan tahu jerih lelah para pelayan Tuhan semuanya yang membawa kami keluarga besar jemaat GBT Tuhan untuk terus hidup ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami jemaat semua boleh dimampukan apapun yang kami alami Tuhan. Kami boleh menyikapinya, kami boleh dan kami bisa menyikapinya dengan didasari kerinduan untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini juga kami bersatu hati, kami berdoa untuk pelayanan perayaan Natal GBT tanggal 18 dan 19. Tuhan, kami mohon otoritas Allah sendiri, biarlah melalui cuaca, melalui keamanan, melalui segala sesuatu Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dan kami bersama-sama memiliki motivasi yang sama. Kalau ada di antara kami Tuhan melenceng dari motivasi yang ada, kami bersatu hati, kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh merasakan Tuhan satu perayaan yang hikmat. Lebih dari itu kami boleh menikmati arti kelahiran Tuhan di dalam hati kami pribadi, kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong dalam setiap pelayan-pelayan-Mu, baik di dalam keamanan, baik di dalam aser, pengisi acara, terlebih Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong persiapkan kami Tuhan dengan otoritas yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau bungkus sertai kami dengan kekuatan yang daripada-Mu. Hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang Engkau sampaikan kepada kami di penghujung tahun ini. Terima kasih kalau Engkau masih menegur kami. Terima kasih Engkau masih mengingatkan kami untuk kami dapat terus menjaga hati kami. Karena dari hati yang bersih, karena dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, akan terpancar ketenangan yang dari Engkau, akan terpancar kehidupan yang baik, akan terpancar penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami.
Ampunilah kami Tuhan, seringkali kami jauh dari Tuhan. Seringkali karena kesibukan kami tidak dapat menyempatkan waktu di pagi hari atau di sore bahkan malam hari untuk bisa duduk di bawah kaki-Mu. Ampunilah kami akan segala kekurangan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas teguran nasihat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Lewat Ibu Ana, dalam segala pergumulannya, dalam segala apa yang dihadapinya di tahun ini. Luar biasa apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau izinkan terjadi pada Ibu Ana dan keluarganya. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, tapi Engkau yang memampukan, tapi Engkau yang sudah mengatur semuanya, dan kami tahu Engkau yang memberikan yang terbaik bagi Ibu Ana dan keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau terus pakai kehidupan Ibu Ana, supaya selamanya, seumur hidupnya, semakin dan semakin terus melayani Tuhan, sampai waktunya tiba, Ibu Ana menjadi pelayan Engkau yang sejati, menjadi pelayan Tuhan yang bersungguh-sungguh bersama dengan anak-anaknya, mantunya. Kiranya Tuhan berkati keluarga Ibu Ana. Juga kami berdoa bagi Ibu Endang Dwi yang telah melantunkan pujian yang begitu indah untuk Engkau. Dalam segala kesibukannya, Ibu Endang Dwi tetap mau melayani Tuhan dalam segala apa yang dihadapinya. Kiranya Tuhan tolong Engkau yang campur tangan, Engkau yang terus ingatkan Ibu Endang Dwi untuk dapat terus melayani Tuhan. Dan kiranya anak dan keluarganya semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pelayanan hari ini. Dan kiranya kami semua yang hadir pada ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun masalah kami banyak, walaupun kami merasa sendirian, walaupun kami tidak dapat mengutarakan ini kepada orang-orang sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan hari ini yang telah mengingatkan kami, Tuhan hari ini yang telah melawat kami, dan Tuhan juga yang telah menyertai kami. Kami tahu Tuhan, masalah tidak mudah untuk dilewati, tapi bersama dengan Tuhan, kami pasti akan tenang melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di hari-hari akhir kami di tahun 2021 ini, dan kiranya Engkau menyertai kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan siapkan di depan mata kami, dan kami percaya Tuhan, di situ kami akan menjaga hati kami untuk dapat terus mengutamakan Tuhan, memulai hari dengan Tuhan, dan kami percaya hari-hari kami akan dipenuhi berkat dan ketenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami pada ibadah sore malam hari ini, seberapa kami yang ada, mungkin jumlah kami terbatas, mungkin banyak yang ingin bergabung tapi terhalang oleh kondisi, terhalang oleh teknologi, dan terhalang oleh banyak hal lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, kerinduan hati kami semua untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan, untuk dapat terus melayani Tuhan, dan dapat terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, sertai kami, pimpin hidup kami, dan kembalikan kami dalam ibadah-ibadah mendatang. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini, dan Engkau yang akan memberkati setiap wanita hari ini. Kami percaya Engkau bersama dengan ibu-ibu semua hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kaum wanita sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.